Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Baik lagi bareng aku Kira dan juga aku Afif. Konsep video ini adalah podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa ngelihat videonya. Cuman, kalau mau lihat videonya, ya nggak apa-apa juga. Oke Afif, aku dapat beberapa pertanyaan kayak, Bang, device untuk programmer, antara mau di-spill device kita untuk pakai sebagai ngoding, atau mereka minta saran nih biasanya, Oke. laptop mana nih yang paling bagus buat ngoding? Iya, itu Nah, sering sih ditanyain ya juga ya. sering kan ya, Heeh. gitu kayak. Menurut Afif, seberapa pengaruh sih spek laptop ke kita belajar coding gitu sebelum kita mulai ke bahas device ya? Oke, sebetulnya sih nggak harus kalau menurutku ya, nggak harus selalu yang terlalu high spec banget gitu Betul, ya betul. sebetulnya. Ya balik lagi ke kebutuhan ya, kalau misalkan device itu ya mungkin kalau ngoding web ya HTML, CSS, JavaScript itu nggak terlalu berat Nggak lah. terlalu berat, betul. Betul. Tapi ketika kebutuhan kita udah masuk ke Android ya, terus misalkan bikin game, nah itu beda lagi ceritanya. Betul, Memang, jadi tergantung emang mau ngoding apa dulu gitu. nah ya betul banget. Jadi memang tergantung dari kita mau bikin apa, Betul, teknologi yang dipakainya apa gitu ya. Nah itu tentu akan menentukan device. betul. Nah, sebelum kita ke rekomendasi, mungkin awal kita belajar coding, device yang Afi pakai apa sih gitu? Coding itu pas pertama kali banget masuk kuliah berarti ya. Ya, Pas betul. pertama kali masuk kuliah itu pakainya laptop Asus yang harganya 3 jutaan. Tuh, berarti cukup affordable untuk belajar Cukup coding affordable ya, untuk nggak harus gimana untuk mewah yang gitu. dasar HTML, CSS, JavaScript itu udah sangat memadai sebetulnya. Betul, setuju. Aku juga waktu awal belajar coding tuh device-nya cuman yang prosesornya tuh AMD A-series malah. Iya. Yang orang-orang bilang AMD A-series tuh produk gagalnya AMD malah. Karena emang performance-nya kurang Iya, baik betul. lah gitu. Betul ya. Tapi ternyata bisa gitu dipakai untuk belajar HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Iya, jadi sebetulnya ya kalau misalkan banyak yang tanya harus harga berapa, sebenarnya ya laptop-laptop yang speknya bawah juga bisa, Pak. Bisa untuk Apalagi, belajar awal ya. betul, apalagi sekarang kan misalnya kalau kita mau belajar HTML, CSS, JavaScript itu kan udah ada yang kode editor berbasis website. Betul. Ya. Kayak misalnya ada JS Playground ya, tinggal cari aja JS Playground. Itu kan kita nggak butuh spek yang terlalu tinggi ya. Ya, kita nggak perlu aplikasi-aplikasi lagi Iya, ya, cuma betul. butuh satu Chrome, kita belajar coding betul, gitu. asalkan internetnya kuat aja sebetulnya kalau itu kan. Setuju. Ketika kita internetnya bagus, justru kalau menurut saya yang paling penting buat anak IT itu internet gitu. Betul. Dibandingkan ya device gitu ya. Iya. Internet itu nomor 1 lah. Justru internet harus punya banget nih anak IT Ya, modal koneksinya. awal banget anak IT gitu. Betul Koneksi banget. yang stabil gitu. Betul Nah, banget. ya mungkin seiring berjalannya waktu baru kita bisa upgrade Ya, device ya. upgrade sedikit-sedikit gitu Ya, ya. kayak sampai sekarang mungkin aku pakai PC terus Ya. ada MacBook juga gitu ya. Betul. Dan banyak orang yang bilang ngoding tuh harus pakai MacBook katanya. Ya. Emang iya ngoding harus pakai MacBook? Sebenarnya gini sih ya, memang kalau dari sisi pengalamanku ya, yang memang menggunakan Windows dan MacBook, Ya. kalau mungkin teman-teman punya rezeki lebih, mungkin better memang pakai MacBook. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Karena salah satu kelebihannya kan adalah kita bisa ngoding untuk iOS. Betul, sekalian gitu ya. Betul, karena kalau misalkan kita menggunakan Windows, itu ngoding iOS nggak bisa. Pastinya bikinnya yang hybrid kan, kayak Ya, Flutter gitu. paling hybrid, dan itu pun kan sebetulnya nggak bisa di build ya, nggak bisa di build ke iOS. Jadi ya itu salah satu keterbatasannya mungkin. Tapi sebetulnya di satu sisi ya, kalau menurut saya kalau nggak ngoding iOS, nggak ngoding untuk macOS, better mendingan pakai Windows, karena di harga yang sama mungkin gitu ya, bisa dapat spek yang lebih. Iya betul, dan juga storage-nya juga bakal beda ya. Betul banget gitu. Nah, selain laptop juga ada nih kemarin-kemarin yang kayak bilang ngoding di HP itu. Ya mungkin itu sesuatu yang baru-baru ada sekarang gitu ya, karena waktu awal kita belajar coding nggak ada tuh kayak gitu. Nah, menurut Afif, seberapa ngaruh sih kalau misalnya kita start belajar coding itu di HP gitu? Oke, mungkin kalau cuman pelajari konsep-konsepnya gitu ya. Sebenarnya kan ada sekarang ya aplikasi yang memang bisa di HP kayak Solo Learn gitu. Betul. Solo Learn itu kan ada di HP tuh. Kalau mau belajar coding di situ juga bisa sih sebetulnya gitu ya. Kalau untuk awal-awal ya memang gitu. Cuman kalau mau membuat sebuah produk yang proper, kayaknya nggak memungkinkan sih kalau menurutku. Masih belum memungkinkan ya. Betul, di HP sekali. Untuk kayak gitu. Oke. Berarti saat ini mungkin yang terbaik antara pakai laptop atau pakai PC ya untuk ya coding. Betul banget. Soalnya memang kayak web aja gitu kan. Kalau web itu kan kita
nggak cuma di HP ya. Betul. Device-nya pasti ada laptop juga, Ada tablet juga. ada tablet juga. Makanya satu hal yang paling berpengaruh kan di sisi responsivitas. Betul. Kalau Untuk sebagai website front itu. end, ya. Betul. Jadi ya memang mungkin kalau hanya mengandalkan handphone ya nanti pada saat dibuka di tablet atau di Windows gitu ya. Nah, itu nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya laptop ngoding website, itu kan kita bisa atur resolusinya tuh. Bisa kita lihat preview kalau di HP kayak gimana. Iya, gitu. betul banget. Jadi ya justru kebalikannya, kalau kita punya laptop nggak punya HP, itu malah jadi bisa-bisa aja ngoding web. Bisa aja ngoding web gitu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya di HP kayak belajar awal-awal doang mah oke lah ya. Iya, Jadi oke. kayak belajar gimana sih cara konsol di JavaScript gitu Betul, kan. betul. Gimana cara bikin pengulangan atau if statement di Benar JavaScript banget. gitu. Kalau basic fundamental kayak gitu kayaknya di HP juga udah oke ya. Iya, betul. Karena sekarang makin berkembang dan HP juga bisa dipakai coding ternyata Iya, lama-lama kan. betul. Ya, itu sebetulnya balik lagi ke preferensi masing-masing sih ya. Betul. Mungkin kalau menurutku gitu ya, kalau misalkan memang belum ada budget ya nggak apa-apa beli laptop yang nggak harus selalu yang mahal gitu ya. Bahkan sekarang kadang-kadang HP lebih mahal daripada laptop. Betul. Ya. Harganya nggak masuk lebih akal mahal dari gitu loh. laptop. Dan aku malah punya temen yang developer juga, bahkan developer game, dia punya laptop yang lebih mahal harga mouse-nya daripada laptopnya. Mouse-nya itu harganya 3 jutaan, laptopnya 2 jutaan, tapi dia bisa develop game pakai itu gitu. Iya, makanya jadi ya sebetulnya balik lagi ke kebutuhan lah gitu ya. Budget itu relatif lah gitu. Betul. Mungkin kalau saranku gitu ya, kalau memang mau di web itu mungkin budget yang di 4 sampai 5 jutaan itu udah lumayan. Udah masih bisa lah ya masih untuk sangat affordable sekali gitu. Kalau misalkan mungkin mau ngodingnya Android, nah itu harus udah mulai dipikirkan lah, minimal RAM 8 GB ke atas. Betul. Itu udah wajib banget karena untuk nge-run simulatornya kan lumayan berat ya. 9 juta lah minimal lah ya. Di range segitulah ya, 8 sampai 10 lah mungkin boleh, bisa. Bener. Soalnya memang Android itu kan beda ya dengan web, dia membutuhkan software katakanlah seperti Android Studio. Nah, Android Studio itu kan makan banyak RAM banget gitu ya. Betul. Terus juga mungkin kalau teman-teman mau ngoding iOS tadi ya mau tidak mau adalah pakai MacBook. Betul. Nah, untuk ketika mungkin nanti makin jago ngodingnya, udah berpenghasilan dari coding. Nah, pengen ganti device nih, upgrade biar yang proper ya. Menurut Afif, kita mulai dari prosesor deh. Prosesor minimal apa? Oke, yang proper ya. Kita ngomonginnya Windows aja lah ya. Boleh. Jadi yang standar aja lah ya. Standar aja lah. Ya, ikutin yang terbaru aja lah ya, gampang gitu. Ya. Mungkin gini deh. Jangan menganaktirikan MacBook. Kalau saya sarankan mungkin MacBook carilah yang minimal M1 aja lah. Betul. Karena sekarang M1 juga ada yang murah. Ada yang murah gitu. Kayak itu cukup gitu ya. Udah cukup banget, itu sangat-sangat memadai mau ngoding Android, iOS, web udah dilibas. Udah oke lah ya. Itu. Nah, mungkin sekarang Windows. Windows nih tricky nih lumayan. Ini lumayan lah. Mungkin kalau saranku ya untuk yang Intel, mungkin Intel dulu ya. Intel itu kalau bisa ya serinya mungkin di i5 kalau pengen aman banget. Betul. Minimal i5. Kenapa? Karena kalau i3 itu ya generasi lama lah ya. Kalau generasi lama i3 memang agak sedikit kurang seret lah. Kalau dipakai ngoding mah gitu ya. i5 itu generasi lama udah lumayan banget. Ya. Aku juga waktu setelah dari yang Asus 3 jutaan itu upgrade tuh ke Asus sekitar 10 jutaan ya. Itu i5 juga. Itu generasi berapa tuh? Gen 8 itu udah dilibas banget. Android Studio bisa, terus juga ngoding web lancar gitu ya. Ngoding game aman juga. Gitu. Bisa ya dikit-dikit. Bisa ya. Gitu. Jadi ya memang i5 lah kalau Intel menurutku. Kalau AMD itu mungkin ya saingannya i5 ya Ryzen 5 ya. Ryzen 5. Tapi Ryzen 3 juga yang seri-seri yang terbaru itu udah oke banget ya, sih. Yang Gen 5 ke atasnya. Gitu. Kalau buat aku sendiri setuju dengan Afif, Ryzen 5 dan Intel Core i5. Tapi kalau misalnya untuk Intel kayaknya minimal di Gen 10 deh. Iya betul saat ini. Ya. Soalnya kan sekarang mungkin video ini dibuat kayaknya Gen 13 kan ya. Iya betul. Nah, Gen 10 lah minimal gitu. Ya. Yang paling terakhir banget untuk kita ngedevelop sesuatu gitu. Benar. Kalau AMD Gen 3 masih aman sih. Aku masih pakai Gen 3 AMD Ryzen 3 untuk Gen 3 sih. AMD emang Gen 3 yang udah masuk ke series berapa? 3000 ya? Iya, 3000 itu gitu. Udah lumayan banget. Performance-nya bahkan melebihi i5 yang Gen 10 sebetulnya kan. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Nah, mungkin selain prosesor nih, kira-kira RAM itu rekomendasi berapa sih?
minimal banget tuh yang proper 8. Tapi 8. sweet spotnya tuh di 16 kalau menurutku. Di 16 ya. Karena mungkin ketika kita udah bicara soal coding yang proper, berarti anggaplah kita udah ngoding sesuatu yang advance gitu. Iya, Misal benar-benar. kita udah ngoding website pakai React.js gitu. Karena kita kan nge-run node server tuh. Iya. Itu kita perlu makan RAM yang lumayan juga kan. Jadi Iya. kayaknya kalau 16 GB masih oke lah nge-run sekaligus 2 sampai 3 node application gitu. Iya ya. Jadi memang propernya di 16 banget ya. 16. Kalau gitu. kepepet banget 8. 8 gitu ya. Kalau kepepet banget 8 masih oke sih untuk run satu aplikasi React. Itu masih aman lah gitu. Kalau PGA nih, PGA kira-kira gimana nih? Sebenarnya VGA tuh tergantung devnya dulu sih, ngedevelop apa Ngedevelop gitu. apa ya? Ya kalau misalnya mungkin Android oke lah butuh yang mid gitu. Kalau web laptopku yang aku pakai sekarang malah pakai VGA-nya bawaan dari Intel Bawaan gitu. prosesor ya. Bawaan prosesor. Jadi nggak perlu pakai VGA pun nggak terlalu masalah gitu kalau untuk web developer. Nah, kalau kalian teman-teman jadi game developer, nah itu baru kita bicara soal VGA. Kalau game pasti karena processing grafik kan kayak jadi 3D artist juga ngeproses grafik gitu. Ya. Jadi game programmer di game engine Unity atau Unreal Engine itu ngeproses grafik gitu. Apalagi ketika ngedevelop game udah pakai Unreal Engine, wah itu lumayan sih ya. speknya. Mungkin juga web juga ada ya kayak WebGL ya. WebGL, nah itu juga perlu. VR gitu ya. Itu mungkin butuh lah. Tapi kalau terlalu gede-gede amat. Ya, kalau misalkan websitenya ya hanya landing page gitu ya, aplikasi kayak e-commerce itu nggak butuh lah ya betul VGA. Kalau pakai VGA gitu. Nah terus mungkin juga storage nih, storage ini lumayan penting juga nih. Nah ini storage penting banget nih karena mungkin kita bahas soal satu aplikasi React aja. Iya. Itu tuh bisa lumayan gede banget gitu. Betul. Ngambil storage-nya gitu. Ya node modules terutama terutama kan bakal banyak banget ya node modules yang bakal kita install gitu. Ini case-nya sebagai front end developer ya. Iya. Bakal butuh kayak minimal banget punya 1 tera lah gitu. Oke, untuk kalau HDD tapi ya. Iya, HDD-nya 1 tera dan SSD mungkin 250 GB untuk storage OS. Jadi OS-nya di SSD, storage project-nya di hard disk masih oke kalau kayak gitu. Untuk processing-nya biar lebih cepet ya. Betul, biar kayak booting nyalain laptopnya lebih cepat gitu. Betul. Biar cepat mulai kerjanya. Terus juga sebenarnya ketika kita menggunakan SSD itu lumayan kerasa banget ya dibandingkan HDD ya. Wah, jauh banget. Ketika ngoding juga kerasa gitu ya. Karena processing-nya kan dilakukannya di sistem ya biasanya. Di sistem operasi. Jadi ya mungkin sebaiknya gitu untuk OS yang minimal gunakan SSD. Betul, kalau OS pakai SSD lah gitu, nggak apa-apa kalau misalnya naro yang lain-lain di hard disk masih oke sih menurutku. Kayak misal kita develop, contoh lain develop game gitu, develop game itu kan makanya lebih gede lagi gitu. Iya, benar karena 3D aset gede gitu kan, projectnya gede gitu, bisa sampai ratus giga gitu kan. Betul. Kalau pakai SSD kayaknya lumayan boncos juga gitu. Jadi masih oke lah pakai HDD gitu. Nah mungkin ini ya, ini juga salah satu yang cukup lumayan menarik gitu ya. Karena biasanya programmer tuh monitornya nggak 1. Betul. Anda berapa? 3. Nah itu kenapa tuh kira-kira? Kok butuh banyak monitor kira-kira gitu? Oke, sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing programmer ya. Ada yang beda-beda, ada yang pakai 2 tapi satunya ultra wide gitu kan. Ada yang pakai 2, satunya vertikal gitu kan. Beda-beda. Kalau aku sendiri pakai 3 dan satunya vertikal. Karena kebutuhan untuk biar ngoding nggak banyak alt-tab sih. Oke, jadi itu fungsinya ya? Ya, meningkatkan produktivitas lah intinya. Kayak misal kita sering alt-tab gitu kan, itu lumayan take time tuh. Dan kalau dipikir-pikir, alt-tab doang mah bentar gitu. Iya bentar, kalau sekali, kalau 100 kali kan lama juga gitu. Dan ya kadang-kadang kita pusing juga ya nyari-nyari. Iya, nyari ini tuh di mana tabnya gitu kan. Makanya butuh beberapa output, kadang satu buat coding, yang utama buat coding. Benar-benar. Aku ada di atas satu lagi buat output dan di sebelah kanan untuk konsolnya sih. Oke, ya memang jadi fungsinya ya sebetulnya tiap orang punya preferensi masing-masing ya. Cuman kalau misalkan punya budget dan sekarang harga monitor nggak mahal-mahal, nggak banyak yang mahal ya, banyak yang murah juga ya, yang sejutaan udah dapat 22 inch udah bagus banget itu. Beli 2 aja lah cukup ya, 2 juga cukup misalkan ya, cuman budget 2 juta lah. Betul. Ya. Programmer sejati dual monitor. Ya bercanda. Ya satu pun boleh. Minimal 1, yang 1 laptop lah misalkan. Nah itu bisa lah gitu ya. Jadi nggak terlalu capek lah bolak-balik. Gitu. Sebelum pakai PC juga aku pakai setup kayak gitu sih, 1 laptop dan 1 eksternal monitor gitu. Jadi 2 monitor juga. Itu udah enak ya. Itu enak banget untuk ngoding yang minimal nggak usah pindah-pindah tab lah, capek gitu ya. Nah kalau Afif sendiri pakai berapa nih? Aku sebenarnya
cukup satu eksternal ya dengan karena aku nggak pakai PC ya. Betul. Satu eksternal dan satu laptop gitu ya. Mungkin jadi 2 ya lah ya. Tetap 2. Tetap 2. Kalau misalkan aku seandainya pakai PC gitu ya, itu ya aku juga bakal beli lagi gitu ya. Beli satu monitor lagi karena memang 2 itu minimal lah kalau menurut gue. Betul. Jadi ya laptop 1 terus eksternal 1 itu udah lumayan cukup lah. Tapi buat teman-teman yang baru belajar jangan langsung minder dari banyak monitor lah gitu ya. Kayak itu tuh proses juga gitu ya. Berproses. Dan nyari nyamannya sendiri tuh beda-beda gitu. Bener. Biasanya kan kalau programmer tuh ya awal setupnya tuh masih cupu banget gitu ya. Nah setelah punya penghasilan, upgrade sedikit nyicil aja ya, nggak usah terlalu langsung blok gitu. Langsung bagus gitu. Kecuali Anda dapat project ratusan juta ya silahkan lah. Itu terserah lah gitu. Mungkin kalau teman-teman penasaran, ini dia setup aku dan Afif sebelum dan sesudahnya. Ya. Nah, kelihatan banget tuh ya setup awal-awal kocak banget gitu. Cuma laptop 1 udah gitu doang gitu kan. Iya makanya jadi ya jangan nggak usah terlalu ya melihat orang lain wah setupnya udah bagus, enggak juga gitu ya. Berproses aja ya, sedikit demi sedikit gitu. Nanti juga upgrade gitu. Mantap, keren. Oke, Afif, menarik banget nih obrolan kita soal gimana programmer memilih device gitu hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada topik yang mau dibahas bisa komen di bawah. See you.